Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Entarojana, NIM 1910201092, Prodi Ilmu Keperawatan semester 5 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai donor ASI menurut pandangan Islam, yaitu definisi donor ASI menurut pandangan Islam, yaitu donor ASI adalah ibu menyusui yang memerah ASI, kemudian didonasikan atau diberikan oleh seorang ibu bukan untuk bayinya, melainkan untuk bayi orang lain yang membutuhkan. Kemudian menurut surat Al-Baqarah ayat 233, donor ASI diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, kegiatan donor tidak selalu diasosiasikan dengan kegiatan sosial atau non-profit. Jadi, ibu pendonor ASI dapat menerima upah atau jasa atas jasa pemberian ASI, asalkan pembayarannya dengan cara yang patut. Kemudian, definisi donor ASI menurut sains. Donor ASI adalah kegiatan di mana ibu bayi tidak bisa menyusui atau memberikan ASI pada si bayi, dan beberapa faktor lainnya seperti faktor fisiologis dan fisik. Padahal bayi sangat membutuhkan asupan ASI karena banyak manfaat yang tidak bisa didapatkan dari susu formula. Jadi alternatif yang bisa dipilih dari seorang ibu untuk tetap memberikan ASI kepada bayinya adalah dengan mendapatkan donor ASI tersebut. Selain itu, adanya bank ASI juga bisa dimanfaatkan untuk mencairkan donor ASI untuk bayi. Rasanya tidak ada yang menyangkal bahwa air susu ibu atau ASI merupakan makanan ideal bagi bayi yang tidak tergantikan oleh susu formula. Oleh karena itu, sejak lahir hingga berusia 6 bulan, bayi hendaknya hanya mengonsumsi ASI. Komposisi nutrisi yang terkandung di dalam ASI sangat tepat dan ideal untuk tumbuh kembang bayi, selain juga memenuhi kebutuhan dasar anak akan kasih sayang dan stimulasi. Namun, karena satu dan lain hal, tak sedikit para ibu yang tidak dapat menyusui bayinya, terutama bayi prematur. Karena produksi ASI belum maksimal, di lain pihak banyak para ibu yang memiliki ASI berlimpah sehingga sayang untuk dibuang dan memilih untuk mendonorkannya. Kemudian hukum donor ASI menurut Islam. Dalam perspektif Islam, donorkan ASI memang diperbolehkan. Namun ada hal yang akan menimbulkan ar-rodho atau hubungan saudara sepersusuan menjadi mahram dan tidak boleh dinikahi. Adapun mengelompokkan orang yang diharamkan untuk dinikahi karena sepersusuan, yaitu perempuan yang menyusui dan ibunya, anak perempuan dari perempuan yang menyusui, saudara perempuan dari perempuan yang menyusui, anak perempuan dari perempuan yang menyusui, ibu dari suami dari perempuan yang menyusui, saudara perempuan dari suami dari perempuan yang menyusui, anak perempuan dari anak laki-laki dan perempuan yang menyusui, anak perempuan dari suami dari wanita yang menyusui, serta istri lain dari suami dari wanita yang menyusui. Dituturkan pula banyak pendapat yang telah dilontarkan mengenai mahram ini. Kemudian manfaat donor ASI. Pada beberapa keadaan di mana ibu tidak bisa menyusui bayinya, donor ASI merupakan alternatif untuk mendukung pemberian ASI sebagai makanan terbaik bagi bayi. Kemudian berbeda dengan bank ASI. Dari donor ASI tidak tercampur ASI dari para pendonor, melainkan dikelompokkan sesuai nama donor. Banyak ibu yang merasakan dimudahkan dengan adanya donor ASI ini. Umumnya ibu-ibu ini ingin anaknya mendapatkan ASI, tapi tidak sempat memerah payudaranya sendiri, sehingga lebih memilih memberikan ASI dari donor. Di daerah perkotaan, donor ASI ini mengalami peningkatan cukup signifikan di masa mendatang. Tampaknya permintaan semakin meningkat karena masyarakat makin menyadari bahwa jika tidak dapat memberi ASI, ada cara lain selain memberikan susu formula. Peraturan donor ASI, Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes
mengenai donor ASI tersebut akan terangkum dalam PP nomor 33 tahun 2012 yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif, pendonor ASI, pengaturan penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya, pengaturan bantuan produsen dan atau distributor susu formula bayi, saksi terkait, serta pengaturan tempat kerja dan sarana umum dalam mendukung program ASI eksklusif. Kemudian peraturan pemerintah PP nomor 32 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif sebenarnya telah meletakkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima ASI, yaitu yang pertama, donor ASI dilakukan sesuai permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, identitas agama dan alamat pendonor ASI diketahui jelas oleh ibu kandung atau keluarga bayi penerima ASI. Kemudian yang ketiga, mendapat persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI. Kemudian yang keempat, pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis. Kemudian yang terakhir, tidak diperjualbelikan, pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.